Kisah Kain dan Habel adalah narasi tragis pertama dalam sejarah manusia menurut Kitab Kejadian, Kejadian 4. Ini bukan sekedar cerita tentang dua saudara, melainkan tentang kecemburuan, integritas hati, dan konsekuensi dari pilihan moral. Berikut adalah riwayat hidup dan kisah lengkap mereka. Asal-usul dan kelahiran. Kelahiran Kain dan Habel merupakan peristiwa yang sangat signifikan dalam narasi penciptaan, karena mereka adalah manusia pertama yang lahir melalui proses reproduksi biologis, persalinan, bukan diciptakan langsung dari debu tanah atau tulang rusuk seperti orang tua mereka. Berikut adalah detail mengenai sejarah kelahiran mereka berdasarkan Kitab Kejadian, Alkitab, dan catatan teks kuno. 1. Kelahiran Kain, manusia hasil perolehan. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka harus beradaptasi dengan kehidupan yang keras di luar sana. Tak lama kemudian, Hawa mengandung. Proses kelahiran. Kain adalah manusia pertama yang pernah dikandung dan dilahirkan dari rahim seorang wanita. Makna nama, ketika Kain lahir, Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Dalam bahasa Ibrani, kata mendapat adalah kanah yang menjadi asal-muasal nama Kain atau Kain. Signifikansi, kelahiran Kain membawa harapan besar bagi Adam dan Hawa. Ada penafsiran yang menyebutkan bahwa Hawa mungkin mengira Kain adalah benih yang dijanjikan Tuhan yang akan mengalahkan ular atau kejahatan, meskipun nantinya sejarah membuktikan sebaliknya. Kelahiran Habel. Nafas yang singkat. Beberapa waktu setelah kelahiran Kain, Hawa kembali melahirkan seorang putra. Urutan. Habel adalah putra kedua. Dalam teks aslinya, tidak disebutkan secara mendalam apakah ada jeda waktu yang lama, namun mereka tumbuh besar bersama sebagai saudara. Makna nama. Nama Habel, Hebel, memiliki arti yang cukup melankolis, yaitu nafas, uap, atau kesia-siaan. Simbolisme. Banyak ahli tafsir melihat nama Habel sebagai nubuat terselubung tentang hidupnya. Seperti uap yang muncul sebentar lalu hilang, hidup Habel di bumi sangat singkat karena tragedi yang menimpanya. Masa pertumbuhan. Meskipun lahir dari orang tua yang sama, sejak kecil mereka diarahkan ke jalur yang berbeda untuk bertahan hidup. Kain dididik untuk menguasai tanah, agrikultur, yang telah dikutuk agar menghasilkan duri. Habel dididik untuk menjaga nyawa makhluk hidup, gembala. Perbedaan profesi ini nantinya menjadi latar belakang terjadinya konflik persembahan. Perselisihan antara Kain dan Habel. Perselisihan antara Kain dan Habel bukan sekadar pertengkaran saudara biasa, melainkan sebuah eskalasi emosi yang bermula dari masalah spiritual dan berakhir pada tragedi kriminal. Berikut adalah kronologi sejarah perselisihan mereka secara terperinci. 1. Akar perbedaan. 2 cara menyembah. Perselisihan ini tidak dimulai dengan kata-kata kasar, melainkan melalui sebuah ritual ibadah. Ketika tiba waktunya untuk memberikan kurban syukur kepada Tuhan, muncul perbedaan mencolok dalam kualitas pemberian mereka. Habel membawa anak sulung dari kambing dombanya, yakni bagian-bagian lemak yang terbaik. Ia memberikan dengan iman dan rasa hormat yang mendalam. Kain membawa sebagian dari hasil tanahnya. Tidak disebutkan bahwa itu adalah hasil pertama atau yang terbaik. Ia memberikan hanya sebagai formalitas. Tuhan menerima persembahan Habel, namun menolak persembahan Kain. Penolakan inilah yang menjadi pemicu utama, trigger, api permusuhan. 2. Puncak kecemburuan, konflik internal. Kain tidak mengevaluasi diri, melainkan membiarkan hatinya dipenuhi dengan iri hati, envy. Sejarah mencatat 2 reaksi emosional Kain. Marah yang sangat, ia merasa tidak adil karena adiknya lebih disayangi oleh Tuhan. Muka muram, perubahan fisik yang menunjukkan kebencian yang sudah mendarah daging. Pada tahap ini, Tuhan sebenarnya melakukan intervensi dengan menasehati Kain agar menguasai amarahnya. Namun Kain memilih untuk memelihara dendam tersebut daripada berdamai dengan adiknya. Strategi pengkhianatan.
Perselisihan ini mencapai titik didih ketika Kain memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan. Ia tidak menyerang Habel di depan orang tua mereka, Adam dan Hawa, melainkan menggunakan tipu muslihat. Ajakan ke padang. Kain mengajak Habel pergi ke padang, tempat yang jauh dari pengawasan. Serangan mendadak. Di tempat yang sunyi itu, Kain bangkit melawan Habel. Tanpa ada pembelaan diri yang dicatatkan, Habel yang tidak menaruh curiga dibunuh oleh kakaknya sendiri. Dialog pasca kejadian, penyangkalan dan keangkuhan. Setelah pembunuhan terjadi, perselisihan ini berlanjut menjadi konfrontasi antara Kain dan Tuhan. Ketika ditanya tentang keberadaan adiknya, Kain memberikan jawaban yang menjadi salah satu kutipan paling terkenal dalam sejarah manusia. "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Kejadian 4 ayat 9. Jawaban ini menunjukkan bahwa Kain tidak hanya membenci Habel secara fisik, tetapi juga secara total menolak tanggung jawab moral sebagai saudara tua. Ia merasa tidak memiliki kewajiban untuk peduli pada keselamatan Habel. Konsekuensi dan hukuman. Sebagai hukuman atas tumpahnya darah Habel ke tanah, Tuhan menjatuhkan sanksi kepada Kain. Tanah yang terkutuk. Tanah tidak akan lagi memberikan hasil maksimal bagi Kain saat ia menggarapnya. Pelarian. Kain dikutuk menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Tanda Kain. Karena Kain takut akan dibunuh orang lain, Tuhan memberikan tanda padanya agar siapapun yang melihatnya tidak membunuhnya. Dampak sejarah dari perselisihan ini. Perselisihan antara Kain dan Habel meninggalkan jejak permanen dalam sejarah manusia. Darah yang berseru. Secara simbolis dikatakan bahwa darah Habel berseru kepada Tuhan dari tanah, menuntut keadilan. Pemisahan garis keturunan. Umat manusia setelahnya terbagi menjadi dua mentalitas, keturunan yang mengandalkan kekuatan sendiri dan kekerasan, garis Kain, serta keturunan yang mencari Tuhan, garis Set, pengganti Habel. Perselisihan ini sering dianggap sebagai prototipe dari semua konflik manusia yang didasari oleh kecemburuan sosial dan kegagalan dalam mengelola ego. Perbedaan karakter. Kain versus Habel. Analisis mendalam perbedaan sifat. 1. Hubungan dengan kerja keras. Kain bekerja keras menaklukkan tanah yang sulit. Sifatnya cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ketika hasilnya tidak dihargai oleh Tuhan, ia merasa haknya dirampas. Habel bekerja dengan makhluk hidup yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan. Ini membentuk sifat yang lebih empati dan peka terhadap nilai sebuah kehidupan. 2. Respons terhadap kegagalan. Perbedaan paling mencolok terlihat saat Tuhan menolak persembahan Kain. Kain memilih eksternalisasi masalah. Ia menyalahkan keadaan dan membenci saudaranya. Ia tidak mampu mengolah emosi negatif, sehingga amarahnya berubah menjadi aksi kekerasan. Habel sebaliknya, tetap pada jalurnya yang lurus tanpa rasa sombong, meskipun ia yang diterima. 3. Warisan spiritual. Dalam sejarah pemikiran religius, Kain sering disimbolkan sebagai manusia duniawi yang mencoba menyuap Tuhan dengan hasil usahanya sendiri. Habel disimbolkan sebagai manusia rohani yang menyadari bahwa hubungan dengan yang ilahi membutuhkan ketulusan dan pengorbanan yang terbaik. Pelarian Kain. 1. Di mana Kain menetap? Setelah menerima hukuman dari Tuhan, Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod. Lokasi, Alkitab menyebutkan tanah Nod terletak di sebelah timur Eden. Arti nama, kata Nod dalam bahasa Ibrani berasal dari akar kata yang berarti mengembara atau pelarian. Jadi, tempat itu secara harfiah dinamakan tanah pengembaraan, sesuai dengan hukuman yang diterima Kain. Di sana, ia membangun sebuah kota yang dinamai Henoh, sesuai nama anak sulungnya. 2. Dengan siapa Kain menikah? Alkitab tidak menyebutkan nama istri Kain secara spesifik, namun berdasarkan narasi besar di kitab Kejadian, istri Kain adalah salah satu saudara kandungnya atau kerabat dekatnya, keponakan. Mungkin terdengar mengejutkan bagi pembaca modern, namun berikut adalah penjelasan logis secara alkitabiah. Keturunan Adam yang banyak. Kejadian 5 ayat 4
menyatakan bahwa Adam hidup selama 930 tahun dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Artinya, Adam dan Hawa memiliki jauh lebih banyak anak daripada hanya Kain, Habel, dan Set. Populasi awal manusia. Pada masa awal manusia, pernikahan antar saudara kandung atau kerabat dekat adalah satu-satunya cara bagi umat manusia untuk berkembang biak atau prokreasi sesuai perintah Tuhan untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Hukum Taurat belum ada. Larangan mengenai pernikahan sedarah atau insest baru diberikan Tuhan ribuan tahun kemudian pada zaman Musa, Kitab Imamat. Pada masa awal, gen manusia masih sangat murni dan belum mengalami kerusakan genetik yang mengakibatkan cacat lahir seperti yang terjadi pada pernikahan sedarah di masa sekarang. Kesimpulan tradisi. Meskipun Alkitab tidak menyebutkan nama istrinya, beberapa tradisi di luar Alkitab mencoba memberikan identitas. Dalam buku non-kanon atau pseudepigrafa seperti Kitab Yobele atau Book of Jubilees, istri Kain disebut bernama Awan, yang merupakan saudara perempuannya sendiri. Akhir hayat Kain. Akhir hayat Kain merupakan bagian yang unik dalam catatan sejarah kuno dan tradisi lisan. Kitab suci, Kejadian, tidak mencatat secara eksplisit kapan atau bagaimana Kain meninggal, namun memberikan gambaran tentang kehidupan setelah kutukan yang ia jalani. Selain itu, ada tradisi atau literatur luar, seperti Kitab Yobel atau tradisi Yahudi, yang mencoba melengkapi narasi kematiannya. Berikut adalah sejarah masa tua hingga akhir hayat Kain. 1. Masa pelarian di tanah Nod. Setelah membunuh Habel, Kain menjalani hidup sebagai pengembara. Namun ia tidak terus berpindah-pindah selamanya. Membangun kota. Kain akhirnya menetap di tanah Nod, yang berarti pelarian. Di sana ia membangun sebuah kota yang dinamai Henok, sesuai nama anaknya. Ini menunjukkan bahwa meskipun dikutuk menjadi pengembara, Kain mencoba melawan nasibnya dengan menciptakan rasa aman melalui tembok-tembok kota. Tanda Kain. Sepanjang hidupnya, ia membawa tanda dari Tuhan pada tubuhnya. Tanda ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak membunuhnya, sekaligus menjadi pengingat abadi atas dosanya. 2. Kondisi spiritual di akhir hayat. Berbeda dengan garis keturunan Set, saudaranya yang lain yang mulai memanggil nama Tuhan, akhir hayat Kain dicirikan dengan menjauhnya ia dari hadirat ilahi. Ia hidup dalam ketakutan yang menetap atau paranoia. Ia menjadi bapak dari peradaban yang maju secara teknologi, logam, musik, peternakan, tetapi mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Cicitnya, Lamek, bahkan menjadi lebih kejam daripada Kain. 3. Kisah kematian Kain menurut tradisi. Karena teks utama tidak menyebutkan usia kematiannya, berbeda dengan Adam yang dicatat mati pada usia 930 tahun, terdapat dua versi populer mengenai akhir hayatnya dalam literatur kuno. A. Versi terkena reruntuhan, Kitab Yobel. Dalam literatur apokrifa Kitab Yobel, disebutkan bahwa Kain mati pada tahun yang sama dengan Adam. Penyebab, rumah atau struktur bangunan yang ia bangun runtuh menimpanya. Makna simbolis, ia mati oleh batu dan kayu, alat yang sama yang kemungkinan ia gunakan untuk membangun kota demi melarikan diri dari hukuman Tuhan. Ia mati oleh buatannya sendiri. B. Versi tertembak panah, tradisi Midras. Terdapat kisah tradisional Yahudi yang menceritakan bahwa Kain mati di tangan keturunannya sendiri, Lamek. Lamek yang sudah rabun sedang berburu bersama anaknya. Sang anak melihat sesuatu bergerak di semak-semak yang ternyata adalah Kain yang sedang bersembunyi atau mengembara. Mengira itu adalah binatang buas, Lamek melepaskan panah dan menewaskan Kain. Ini dianggap sebagai ironi puitis. Kain yang memulai kekerasan, mati oleh kekerasan yang dilakukan oleh keturunannya sendiri. 4. Warisan yang ditinggalkan. Akhir hayat Kain tidak ditandai dengan penghormatan, melainkan sebagai peringatan. Kematian yang sepi, tidak ada catatan tentang perkabungan besar atas kematiannya. Garis keturunan yang musnah. Secara historis teologis, garis keturunan Kain diyakini berakhir sepenuhnya saat peristiwa air bah, zaman Nuh. Karena hanya keluarga Nuh, yaitu garis keturunan Set, yang selamat di dalam bahtera. Kesimpulan, akhir hayat Kain adalah gambaran tentang seseorang yang sukses membangun dunia fisik, kota, dan teknologi, namun gagal membangun kedamaian batin. Ia mati sebagai sosok yang terasing dari Tuhan dan sesamanya.
Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.